Man City konfirmasi tanggal laga perpisahan Kevin De Bruyne. Manchester City telah mengonfirmasi bahwa pertandingan mereka melawan Bournemouth akhir bulan ini akan menjadi pertandingan perpisahan Kevin De Bruyne. Pertandingan melawan tim berjuluk The Cherries akan menjadi pertandingan kandang terakhir Man City musim ini, akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei tahun 2025. Ini adalah pertandingan kandang terakhir mereka musim ini, jadi klub akan menggunakan kesempatan ini untuk menandai perpisahan De Bruyne. Diketahui pemain Belgia itu akan meninggalkan klub ketika kontraknya berakhir pada musim panas, mengakhiri masa bakti 10 tahun. Pada usia 33 tahun, Kevin De Bruyne akan meninggalkan Man City ketika kontraknya saat ini berakhir Juni mendatang. Pertandingan melawan Bournemouth akan menjadi acara yang emosional, di mana para penggemar, pemain, dan seluruh staf klub akan memiliki kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua kontribusi Kevin sejak musim panas 2015. Setelah pertandingan, akan ada upacara penghormatan khusus. De Bruyne akan naik podium untuk berbicara di hadapan seluruh penonton di Etihad. Terakhir kalinya ia secara resmi menyampaikan salam kepada mereka yang senantiasa mendukungnya sepanjang perjalanannya mengenakan seragam Citizens. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again. Jamie Carragher, Arsenal bisa disalip Manchester City dan Newcastle. Legenda Liverpool, Jamie Carragher, memprediksi bahwa Arsenal masih berisiko kehilangan posisi runner-up di Premier League, dengan Manchester City dan Newcastle United disebut sebagai dua tim yang bisa menyalip mereka dalam beberapa pekan terakhir musim ini. Kini, The Gunners yang mengoleksi 67 poin hanya unggul 3 angka dari Manchester City yang naik ke peringkat ketiga usai menang atas Wolves. Newcastle, yang berada di peringkat keempat, juga terus membuntuti dengan 62 poin. Saya rasa Manchester City dan Newcastle masih bisa menyusul Arsenal. Arsenal harus fokus ke Liga Champions, dan jadwal mereka tidak mudah. Bournemouth di kandang, lalu bertandang ke Anfield dan menghadapi Newcastle. Bisa jadi semuanya akan ditentukan di laga-laga terakhir. There will be a time. Manchester City siap lakukan perombakan besar usai musim mengecewakan. Manchester City, juara bertahan yang baru saja kehilangan tahtanya, tengah menghadapi periode sulit usai musim yang penuh gejolak. Rentetan cedera dan performa yang inkonsisten membuat skuad asuhan Pep Guardiola gagal mempertahankan dominasi mereka. Bahkan Guardiola, yang kerap disebut sebagai salah satu manajer terhebat sepanjang masa, terlihat kesulitan menjaga stabilitas tim sepanjang musim. Situasi ini menandai akhir dari sebuah era di Etihad Stadium, dengan City mulai melakukan transformasi besar-besaran terhadap skuad berpengalaman mereka sejak bursa transfer musim dingin lalu. Mereka telah mendatangkan Omar Marmoush dan Nico Gonzalez sebagai rekrutan kunci, serta Abdulkadir Husanov dan Vitor Reis yang diproyeksikan untuk masa depan. Proses peremajaan skuad ini diperkirakan akan terus berlanjut pada musim panas mendatang. Sejumlah nama besar disebut-sebut akan meninggalkan klub. Kevin De Bruyne, sosok ikonik yang telah mengabdi selama 1 dekade, akan mengakhiri karirnya di City pada akhir musim. Selain itu, Bernardo Silva dan kiper Ederson juga masuk dalam daftar pemain yang berpotensi hengkang. Laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa City berencana merampingkan struktur gaji mereka seiring dengan keluarnya para pemain tersebut. Meski begitu, klub tetap berambisi merekrut 4 hingga 5 pemain baru, dengan fokus pada pemain-pemain yang memiliki tuntutan gaji lebih rendah dibanding bintang yang akan mereka gantikan. City dikabarkan mengincar nama-nama seperti Florian Wirtz, meski gaji sang bintang Jerman diprediksi tak akan menyamai 400.000 pound per pekan yang saat ini diterima De Bruyne. Selain gelandang kreatif, posisi lain yang akan diperkuat mencakup penjaga gawang serta bek sayap kanan dan kiri. Diogo Costa dari Porto masuk dalam radar sebagai calon kiper utama, sementara Morgan Gibb White dari Nottingham Forest juga disebut sebagai target utama lini tengah. There will be a time.
sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do Pep Guardiola puji penampilan pemain muda Manchester City, Nico O'Reilly. Manchester City patut bersyukur atas kualitas didikan akademi sepak bolanya sendiri. Satu produk akademi City berhasil menembus tim utama dan mampu tampil reguler hingga sekarang. Pemain itu bernama Nico O'Reilly yang dipromosikan Pep Guardiola dari tim muda. Nico mendapat tempat di posisi bek kanan untuk menggantikan Kyle Walker yang hengkang ke AC Milan di pertengahan musim. Kendati baru berusia 20 tahun tetapi Nico O'Reilly tampil cukup apik ketika diberi kepercayaan oleh Guardiola. Dikutip dari Fabrizio Romano, Guardiola pun tak ketinggalan memberi pujian setinggi-tingginya untuk sosok Nico O'Reilly. Pep Guardiola membeberkan alasan mengapa Nico O'Reilly tidak dipromosikan sejak awal musim. Progres dan perkembangan pemain kelahiran Manchester itu sangat pesat. Setelah mampu membuktikan diri ditambah krisis lini belakang yang sempat terjadi, akhirnya Nico O'Reilly berkesempatan untuk bisa bergabung ke tim utama Manchester City. Saya sempat berpikir mengapa pemain seperti Nico O'Reilly tidak memiliki kesempatan di pertengahan musim pertama. Saya seharusnya sudah memberi kesempatan kepada Nico O'Reilly sejak awal tetapi saya kini sudah melakukannya. Mereka tetap berupaya keras di latihan dan mampu menunjukkan yang terbaik untuk tim. Nico selalu siap untuk diturunkan kapanpun dan saya sangat bahagia dengan perkembangannya untuk kami. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Usai tumbangkan Wolves, De Bruyne, saya belum habis. Kevin De Bruyne menjadi aktor utama kemenangan tipis Manchester City atas Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan Liga Inggris. Penampilan impresif ini sekaligus menjadi bukti bahwa gelandang asal Belgia itu belum habis meski akan meninggalkan klub pada akhir musim. Hasil ini membawa Manchester City naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan 64 poin, hanya terpaut 3 poin dari Arsenal yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini tak hanya penting bagi tim, tetapi juga menjadi momen personal bagi De Bruyne yang sedang membuktikan kualitasnya di penghujung masa baktinya bersama City. Sayangnya saya tidak tahu ke depannya seperti apa. Saya buktikan bahwa saya belum habis, jika memang seperti itu maka saya tidak bisa tampil seperti 4-5 pekan belakangan. Sudah banyak tim bicara dengan saya, mereka juga sedih saya harus pergi. Hidup memang seperti ini, tapi saya membuktikan lewat performa di lapangan. Saya hanya tampil sebaik yang saya bisa. Saya punya satu laga lagi di sini. Saya berusaha melakukan tugas seperti biasanya dan terbuktikan. Saya bangga dengan apa yang saya lakukan.